Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Bella Oktari dalam pembelajaran kimia online. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang definisi larutan penyangga, di mana larutan penyangga merupakan suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH baik pada penambahan sedikit asam, basa, maupun dengan pengenceran. Nah, berdasarkan definisi ini, maka muncul pertanyaan di benak kita. Kenapa larutan penyangga dapat mempertahankan nilai pH pada penambahan asam atau basa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang prinsip kerja larutan penyangga. Sebelum kita lihat bagaimana prinsip kerja dari larutan penyangga, mari bersama-sama kita lihat animasi berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya terdapat larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini berupa asam asetat atau CH3COOH sebagai asam lemah dan ion CH3COO- sebagai basa konjugasinya. Molekul dari asam asetat berwarna pink, sedangkan molekul dari basa konjugasinya berwarna hijau. Dapat kita amati bahwa konsentrasi dari asam asetat dengan basa konjugasinya adalah sama. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana pengaruh dari penambahan sedikit asam terhadap konsentrasi larutan penyangga. Nah, dapat kita amati bahwa ion H+ dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan basa konjugasi membentuk asam asetat. Hal ini akan mengakibatkan konsentrasi dari asam asetat meningkat, sedangkan konsentrasi dari basa konjugasinya menurun. Dapat kita ketahui bersama bahwa ion H+ tidak mempengaruhi konsentrasi larutan. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana pengaruh penambahan sedikit basa terhadap konsentrasi larutan penyangga. Dapat kita amati bersama bahwasanya ion OH- dari basa yang ditambahkan akan bereaksi dengan asam asetat membentuk basa konjugasi. Hal ini mengakibatkan konsentrasi dari asam asetat menurun, sedangkan konsentrasi dari basa konjugasinya meningkat. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada pengaruh dari ion OH- di dalam larutan ini. Baiklah, untuk lebih memahami konsep ini, mari kita lihat contoh soal berikut. Suatu larutan penyangga mengandung 0,1 mol CH3COOH dan 0,2 mol CH3COO-. A. Tentukan pH larutan tersebut. B. Tentukan pH larutan tersebut setelah ditambahkan 5 ml larutan HCl 0,1 molar. C. Jika yang ditambahkan larutan NaOH 0,1 m sebanyak 10 ml, berapa pH-nya? Jika diketahui Ka dari CH3COOH sama dengan 1 dikali 10⁻⁵. Baik, untuk penyelesaiannya, pertama kita cari apa yang diketahui dari soal. Yang pertama diketahui mol dari CH3COOH atau asam lemahnya yaitu 0,1 mol. Kemudian mol dari ion CH3COO- atau basa konjugasinya 0,2 mol. Selanjutnya, volume HCl sebanyak 5 ml kita ubah ke liter menjadi 0,05 liter.
Selanjutnya konsentrasi HCl 0,1 molar, volume NaOH 10 mili, kita ubah juga ke liter menjadi 0,1 liter. Selanjutnya konsentrasi NaOH 0,1 molar dan nilai Ka diketahui 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya dari soal adalah berapa pH sebelum dan pH sesudah ditambahkan HCl atau NaOH. Baik, untuk pertanyaan yang A, tentukan pH larutan tersebut. Nah, karena penyanggah kita adalah larutan penyangga asam yang terdiri dari komponen asam lemah yaitu CH3COOH dan basa konjugasi yaitu ion CH3COO-, maka rumus yang kita gunakan untuk menghitung pH larutan penyanggahnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam. Nah, kita masukkan datanya. Ka nilainya 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemah yaitu CH3COOH nilainya 0,1 mol dibagi mol garam atau mol basa konjugasinya yaitu 0,2 mol. Nah, 0,1 dibagi 0,2 hasilnya 0,5. Kemudian 0,5 ini kita ubah supaya mempermudah kita dalam perhitungan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 hasilnya 10 pangkat min 6. Jadi hasil akhirnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya baru kita hitung pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H+. Kita masukkan konsentrasi H+-nya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya menjadi 6 dikurang log 5. Kemudian kita cari berapa nilai dari log 5. Di mana nilainya yaitu 0,698. Jadi 6 dikurang 0,698 hasilnya adalah 5,302. Nah, jadi ini adalah pH dari larutan penyanggahnya. Selanjutnya, untuk yang B, kita diminta untuk menghitung pH larutan penyanggah tadi setelah ditambahkan 5 mili HCl 0,1 molar. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari mol HCl yang ditambahkan tersebut dengan rumus M dikali V. M-nya 0,1 dikali volumenya 5 mili, kita ubah ke liter menjadi 0,005 liter sehingga hasilnya menjadi 0,0005 mol. Sehingga jumlah mol ion H+-nya akan sama ya, yaitu 0,0005 mol. Nah, jadi ketika larutan HCl tadi kita tambahkan ke dalam larutan penyangga, maka berdasarkan animasi yang telah kita pelajari, ion H+ dari HCl tersebut akan bereaksi dengan ion CH3COO- atau basa konjugasinya menghasilkan asam asetat. Menurut persamaan reaksi yaitu CH3COO- ditambah H+ menghasilkan CH3COOH. Sehingga dengan adanya penambahan H+ ke dalam larutan penyangga, maka jumlah mol asam asetat yang mulanya 0,1 mol bertambah sebanyak 0,005 mol menjadi 0,1005 mol. Sementara itu, untuk jumlah mol basa konjugasinya yang mula-mulanya 0,2 mol, nah dari sini ya dapatnya, akan berkurang sebanyak 0,005
0,0005 mol, sehingga menjadi 0,1995 mol. Nah, baik, selanjutnya baru kita hitung konsentrasi H+ dengan rumus Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam. Nah, kita masukkan datanya. Ka 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya yang ini 0,1005 dibagi mol garamnya yang ini 0,1995. Jadi kita bagi 0,1005 dibagi 0,1995 hasilnya 0,503. Kemudian kita ubah menjadi 5,03 dikali 10 pangkat min 1. Sehingga kita kalikan 1 dikali 5,03 hasilnya 5,03. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 hasilnya 10 pangkat min 6. Nah, selanjutnya baru kita hitung nilai pH dengan rumus min log konsentrasi H+. Kita masukkan konsentrasi H+-nya. Ini, kemudian diperolehlah hasilnya 6 dikurang log 5,03. Kemudian kita cari log 5,03 itu berapa? Nah, itu hasilnya 0,701. Jadi untuk nilai pH-nya 6 dikurang 0,701 menjadi 5,299. Baik, selanjutnya untuk yang C, kita diminta menghitung pH larutan penyangga jika ke dalam larutan tersebut kita tambahkan 10 ml NaOH 0,1 molar. Baik, langkah pertama kita hitung mol dari NaOH yang ditambahkan dengan rumus M dikali V. M-nya 0,1, volumenya 10 ml dibawa ke liter menjadi 0,01 sehingga molnya menjadi 0,001 mol. Selanjutnya jumlah mol ion H+-nya, jumlah mol dari ion OH- ini ya, ini salah, akan sama dengan jumlah mol NaOH yaitu 0,001 mol. Selanjutnya, pada penambahan NaOH ke dalam larutan penyangga tadi, maka yang terjadi adalah ion OH-nya akan bereaksi dengan asam asetat menghasilkan ion CH3COO-. Menurut persamaan reaksi, CH3COOH ditambah OH- menghasilkan CH3COO-. Sehingga dengan adanya penambahan basa ke dalam suatu larutan penyangga, maka akan mengakibatkan jumlah mol dari ion CH3COO- yang mulanya 0,2 mol. Nah, di sini ya, akan bertambah sebanyak 0,001 mol sehingga menjadi 0,201 mol. Sementara itu, untuk jumlah mol dari CH3COOH yang mulanya 0,1 mol dari sini ya, akan berkurang sebanyak 0,001 mol menjadi 0,099 mol. Nah, selanjutnya baru kita hitung konsentrasi H+-nya dengan rumus sama dengan yang tadi ya, Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam. Kita masukkan datanya, Ka 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya, ini ya, 0,099 dibagi mol garam atau mol basa konjugasi 0,201, sehingga kita bagi 0,009 dibagi 0,201 menjadi 0,492. Nih ya. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi
4,92 kali 10 pangkat min 1. Sehingga 1 dikali 4,92 hasilnya 4,92. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 hasilnya 10 pangkat min 6. Selanjutnya baru kita hitung nilai pH dengan rumus min log konsentrasi H+. Kita masukkan nilai konsentrasi H+-nya sehingga diperoleh 6 dikurang log 4,92. Kita cari log dari 4,92 itu diperoleh 0,691. Sehingga pH yang diperoleh adalah 5,309. Nah, di sini pH-nya juga relatif tidak banyak berubah dari pH awal.